Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat datang ya teman-teman. Nah, jadi malam ini seperti biasa di Sabtu malam kita akan melakukan community sharing session. Nah, ini adalah salah satu aktivitas rutin komunitas kita. Nah, di mana yang malam ini adalah sharing session yang kelima. Nah, yang akan dibawakan oleh Mas Hafid ya. Nah, kebetulan Mas Hafid sudah ada di antara kita. Nah, yang akan dibawakan itu tentang state of the art algorithm for object detection. Nah, nanti kita membahas dengan Mas Hafid nih, apa sih itu YOLO? Nah, di sini pasti kan ya, perlu nih sama teman-teman. Mas Hafid boleh silahkan. Oke. Tadi suaranya berhenti. Oke, siap. Saya on cam aja ya. Ya, izin share screen. Mas ini disable share screen. Mas Hari. Oke, sudah bisa. Ya, apakah sudah muncul? Ya, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Baldiansyah. Saya sekarang seorang mahasiswa semester 5. Sebelumnya, saya terima kasih untuk Indonesia AI yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengisi sharing session pada malam kali ini. Dan juga sebelumnya saya maaf jika bahwasanya nanti terdapat kekurangan materi atau kekurangan dalam penjelasan saya tentang YOLO itu sendiri. Nah, di sini saya akan mengisi community sharing session yang kelima yang bertemakan tentang YOLO, State of the Art Algorithm for Object Detection. Nah, mungkin sebelum masuk ke YOLO ya, nah object detection itu apa sih? Nah, kalau dalam dunia computer vision terdapat suatu metode. Yang pertama itu adalah klasifikasi, yang kedua itu adalah object detection. Nah, kalau hanya dengan klasifikasi kita akan memberikan sebuah label di gambar. Misalkan ada gambar kucing ya, dia akan memberikan label kepada seluruh gambar ini. Nah, tapi kalau detection itu lebih bagaimana itu si computer vision bisa mengetahui lokasi dari objek tersebut dan juga di dalam gambar itu terdapat apa saja. Nah, berhubung contohnya yang saya taruh di PPT ini menggunakan single label klasifikasi. Tapi klasifikasi itu bukan adanya namanya multi label. Tapi kalau bedanya sama detection itu dia bisa mengetahui lokasi dari di manakah objek itu tersebut. Misal itu ada anjing, nanti kita berikan kayak semacam boarding post kotak gitu. Dan juga sepeda dan juga mobil. Nah, sebelum itu kita masuk ke sejarah YOLO itu sendiri. YOLO itu adalah sebuah state of art ya, yang dimana itu dikembangkan pada tahun 2015 oleh Joseph Redmond dan Ali Faraday. Nah, Joseph Redmond itu dulunya itu kuliah S2 di salah satu universitas dan juga Ali Faraday. Sekarang dia menjabat sebagai salah satu departemen perusahaan di bawah anaknya Intel. Nah, sebelum adanya YOLO, terdapat itu state of art lain. Seperti yang pertama itu ada RCNN, fase RCNN, dan juga fase RCNN. Dan juga ada namanya DPM. Nah, tapi bahwasanya kalau kita ketahui ya, dalam mengklasifikasikan sendiri kan juga membutuhkan waktu yang sangat lama ya dalam mendeteksi dan mengklasifikasikan suatu gambar. Nah, sebelum ada YOLO, ketiga ini itu menggunakan resource yang sangat besar untuk memberikan object detection kepada suatu gambar. RCNN menggunakan metode yang menggunakan Regen proposal method. Setelah itu kita memberikan sebuah bounding box yang sekiranya itu berpotensi menjadi bounding box. Yang kedua itu yang DPM. DPM itu dia menggunakan teknik sliding window, yang dimana itu dia itu menggeserkan satu-satu per pixel untuk mencari lokasinya di manakah objek itu berada. Bedanya RCNN sama Faster itu bedanya ini cuma kecepatannya. Fast itu
fast RCNN itu lebih cepat dari RCNN, kalau fast lebih cepat dari fast dan juga RCNN. Nah, di sini itu hasil benchmark ya, kecepatan dari DBM, RCNN, fast RCNN, dan fast RCNN. Bisa dilihat bahwasanya itu MAP ini metrik ya, sebuah kayak pengukuran bahwasanya ini model ini bisa mendapatkan akurasi itu seberapa besar. Nah, bisa dilihat akurasi yang didapat MRCNN, fast RCNN bisa dilihat semakin bawah itu semakin bagus, dan juga membutuhkan waktu yang lumayan bisa dibilang ini lambat ya, karena ini menggunakan GPU dalam pemrosesannya, bukan menggunakan CPU, dan dia mendapatkan itu 7 fps, sedangkan kalau menggunakan DBM atau sliding window dia membutuhkan waktu 0,07 fps. Nah, setelah terdapat munculnya YOLO itu sendiri itu menggunakan metode yang bisa dibilang sangatlah berbeda dengan yang lainnya. Yang pertama itu dia membagikan sebuah gambar itu menjadi S kali S grid input. Nah, kalau di contoh papernya itu dia menggunakan 7x7 paper, 7x7 grid. Nah, setelah itu di setiap potongan dari gridnya itu dia memberikan sebuah konvolusi untuk mencari ini sekiranya ini gambar apa, dan di dalam lokasi itu dia memunculkan bounding box lokasinya dan juga confidence kelasnya. Bisa dilihat bahwasanya tuh di gambar yang bawah ini. Kalau di bagian mana ini kan anjingnya dia dideteksi warna biru, sedangkan untuk sepeda kan warna orange, ini warna merah, dan ini juga warna pink. Dan juga dia juga mendeteksi bounding box-nya, lokasinya. Dan dia kotak satu-satu. Nah, setelah sudah dia memberikan bounding box dan juga hasil confidence-nya, setelah itu dia menggunakan algoritma NMS atau non-max impression untuk menghilangkan kotak-kotaknya jejer ini. Soalnya kan ini kan kita bagiannya kan dari sebuah X kali X grid input. Nah, berarti kan setiap kotak itu kan dia memiliki mendeteksi bahwasanya ini objek, sekiranya ini objek apa. Nah, bahwasanya kalau sekiranya itu confidence atau hasil dari skornya itu 0, dia akan menghilangkan langsung dan tidak akan sekiranya nanti NMS ini bisa menimpa ya, sekiranya itu ini algoritma biasa bukan menggunakan machine learning. Nanti itu kayak mendapatkan IO-nya terus kita timpa, terus kita mendapatkan the real bounding box-nya. Daripada menggunakannya seperti fast RN dan juga fast RCNN. Nah, bisa dilihat dengan menggunakan dataset benchmark pascal 2007 MAP mendapatkan hasil yang sangat-sangat jauh ya FPS-nya. Jadi lihat ini perbandingannya fast RCNN menggunakan 7 fps, kalau menggunakan YOLO V1 hasilnya 5 fps. Tapi presisinya itu masih dibilang itu di bawah dari fast RCNN. Nah, karena ini cepat karena apa? Karena bahwasanya kalau menggunakan DPM kan dia menggunakan metode sliding window yang dimana itu misalnya gambar ya, dia tuh mendeteksi itu per slide satu-satu. Kayak misal kalau di dalam konvolusi kan ada namanya konvolusi ya, dia tuh strike-nya itu misalnya satu-satu. Kalau menggunakan RCNN atau Regression Proposal, dia itu pertama itu menggunakan dua cara. Yang pertama itu dia menggunakan Regression Proposal method untuk mencari sekiranya itu bounding box-nya, dan juga menggunakan terus mengklasifikasinya, yaitu menggunakan dua metode yang berbeda. Dan Regression Proposal sendiri itu dia menggunakan juga materinya lagi, dan juga klasifikasikan dia juga materinya lagi. Kalau YOLO kan intinya cuma dia membaginya menjadi berapa kali berapa, setelah itu kita klasifikasi saja. Makanya dia mendapatkan hasil yang lumayan cukup cepat. Nah, di sini adalah bisa bilang yang terdapat pada YOLO itu sendiri. Dia di sini menggunakan backbone yang bernama Darknet yang terinspirasi oleh punyanya backbone GoogleNet. Bisa dilihat di sini terdapat konvolusi sebanyak 2, ada 8 ya. Di sini terdapat konvolusi, terus kita max pooling, terus kita konvolusi lagi, kita max pooling, konvolusi, terus max pooling, sampai nanti masuk ke dalam fully connected layer untuk mengklasifikasinya. Ini Darknet ini untuk feature extraction ya, untuk mendapatkan fiturnya. Nah, setelah itu pada tahun 2016 rilisnya itu YOLO yang terbarunya bernama itu YOLO 9000. Nah, di sini tuh YOLO menawarkan performa yang lebih cepat lagi daripada yang YOLO V1. Nah, tetapi semenjak pada jangka waktu 2015 sampai 2016 terdapat SOTA lain, ini bernama itu SSD, Single Source Detector. Nah, di sini tuh dia mendapatkan hasil yang lumayan cukup signifikan ya daripada YOLO V1. Bisa dilihat di sini aslinya, bahwasanya SSD itu menggunakan
hasilnya itu sangatlah lumayan jauh ya dengan hasil yang digunakan YOLO. Dan di sini terdapat dua YOLO. Bedanya YOLO sama fast YOLO ini, kalau fast YOLO ini bedanya cuma konvolusnya itu lebih sedikit daripada YOLO biasa. Kalau di sini kan terdapat 2, 3, 4, 5, 6. Dapat 6 ya. Kalau nggak salah itu lebih kecil lagi. Kalau salah cuma 4 konvolusi. Makanya dia bisa mendapatkan fast lebih tinggi lagi. Tetapi SSD di sini menawarkan sesuatu yang lebih cepat lagi daripada YOLO itu sendiri. Nah setelah itu, Joseph Redmond sama Ali Faraday ini mencari cara bagaimana sih supaya kita itu bisa mendapatkan hasil MAP yang cukup besar. Nah di sini tuh kedua orang tersebut itu mencoba beberapa metode ya, menambahkan Basnorm, Hard classifier, kita menggunakan konvolusi, dan seterusnya. Nah setelah mungkin beberapa kali percobaan, kita dapatkan YOLO V2 itu terdapat penambahan metode yang pertama itu custom, high-res, konvolusi, terus kita tambahkan neural network, dimensifiers, location, abstract, scale, dan ke HD detector. Kita mendapatkan hasil MAP yang bisa dibilang menambah 15,2 MAP ya. Nah, di sini terdapat backbone-nya yang kemarin kan itu terdapat cuma 8 konvolusi ya. Di sini YOLO 9000 atau YOLO V2 terdapat backbone baru yang bernama Vertex 19. Di sini totalnya itu 19 konvolusi layer. Dan di sini bisa dilihat konvolusi terus konvolusi, max pooling, konvolusi terus max pooling sampai ke softmax. Nah, bisa dilihat ini adalah hasil benchmark datasetnya. Bisa dilihat kalau menggunakan SSD 300 dan SSD 500 mendapatkan 74,3 dan 76,8. Nah, kalau menggunakan YOLO V2 dengan ukuran image-nya itu 544 dapatkan 78,6 dan lumayan beda sedikit ya dengan hasil. Tapi speed FPS-nya bisa kita lihat hasilnya itu sangat-sangat jauh ya, bisa bilang ini 21 FPS jaraknya. Dan ini menggunakan GPU ya. Nah, setelah itu kan terdapat YOLO V3 ya, YOLO yang terbaru. Nah, pada tahun 2015 itu bisa dibilang adalah penutup dari YOLO itu sendiri. Nah, karena kenapa YOLO itu bisa dibilang V3 itu penutup? Karena bahwasanya itu Joseph Redmond itu menuliskan di papernya ya, bahwasanya itu di dalam hasil riset dari Joseph Redmond dan Ali Faraday digunakan oleh milik kita untuk hal-hal yang tidak cocok pada sesuai yang dia minatnya. Nah, YOLO V1 kan pada awalnya itu dibuat karena ingin mengetahui ya. Joseph Redmond ini membuat bahwasanya itu komputer bisa mendeteksi objek dengan cepat, tapi disalahgunakan oleh pemerintah dan militer digunakan pada senjata mereka maupun untuk mengintai surveillance para warganya. Jadi bilang ini YOLO V3 adalah penutup rilisnya resmi dari YOLO itu sendiri. Bisa dilihat ini tweetnya bisa dibaca. Because so in the impact my work I feel with military application and privacy concern. Joseph Redmond ini Twitternya. Nah di sini itu pada YOLO V3 ini terdapat tidak terdapat banyak perubahan pada hasil risetnya. Paling yang nonjol itu menggunakan backbone baru yang bernama Tecla 53 yang berisi 53 konvolusi. Bisa dibaca level ini. Kita connected 10.000 layer terus kita softmax. Nah, di sini tuh menggunakan hasil benchmark data sedang bilang kalau kemarin kan menggunakan Pascal 2007. Di sini menggunakan Coco MAP 50. Bisa dilihat YOLO V3 ini mendapatkan hasil yang lumayan cepat ya dari ketimbang yang SSD yang kemarin. Tapi di sini juga terdapat lawan yang cukup tangguh yaitu Retinanet yang silang. Kalau sekarang itu digunakan pada pendeteksi wajib biasanya. Jadilah YOLO V3 input 320 sama 46 mendapatkan hasil yang tipis-tipis dengan Retinanet. Jadilah segini. Kalau menggunakan fitur pyramid network ini mendapatkan 5,1. Ini lumayan bagus. Makanya ini bisa bilang penutup lah karena tidak banyak perubahan dan makanya tidak naik drastis. Ya terus, nah di sini kita masuk ke YOLO V4. Nah, tadi kan saya bilang kan bahwasanya kan YOLO kan bisa dibilang tutup resmi ya sama pembuatnya. Nah, tetapi pada tahun 2020 terdapat tiga orang yaitu Alex Gotowski, Xiang Zhao, dan Huang Yuan itu meneruskan riset dari YOLO V3 itu sendiri. Nah, bisa dibilang ini struktur dari objek deteksinya sebenarnya. Kalau bahasanya tadi kan saya kan cuma memberitahukan backbone-nya saja, terus bagaimana cara kerjanya. Nah, aslinya itu terdapat input backbone lag dan gas production. Nah, aslinya itu YOLO itu termasuk dalam bahasa detektor.
Kalau to test detector ini termasuk dalam fast RCNN untuk itu apa? Segmentation. Nah, di sini tuh YOLO tuh menggunakan banyak sekali itu ya percobaan. Inputnya itu sekiranya menggunakan apa, terus backbone-nya kita menggunakan apa, next-nya menggunakan apa, dan test-nya itu menggunakan apa. YOLO tuh mencoba sebagai beberapa metode untuk mendapatkan hasil yang signifikan. Di sini YOLO V4 itu menggunakan beberapa backbone. Yang pertama itu VGG, RS50, ResNext, dan RS53, dan seterusnya. Terus next-nya itu backbone kan fungsi utamanya untuk feature extraction, ini juga feature extraction tapi lebih deep lagi. Nah, head ini untuk memprediksi hasil klasifikasinya, terdapat RPA, velocity, dan juga seterusnya. Nah, setelah beberapa kali percobaan, di sini ditemukanlah sebuah backbone neck dan juga head-nya. Di sini itu Alexei Bochowski dan Yao itu mendapatkan backbone yang bernamakan CSP Dapper 53, neck-nya itu menggunakan SPP sama PAN, head-nya digunakan YOLO V3. Nah, di sini tuh terdapat yang namanya di YOLO V4 itu terdapat namanya break off IBIS dan juga break off special. Nah, break off IBIS itu bisa dibilang itu adalah sebuah metode ya. Nah, di mana itu skopula metodenya di mana itu bisa memberikan hasil yang cukup signifikan, tetapi tidak menggunakan resource. Bisa dibilang tidak menggunakan resource sama sekali, tidak ada penambahan resource. Di sini YOLO itu menggunakan beberapa metode yang itu chat mix, MOSFET, drop block, dan cross level smoothing, dan juga ini ada namanya back off special. Back off special ini sama kayak back off FreeBSD, tapi bedanya itu cuma terdapat penambahan resource yang cukup sedikit. Kalau FreeBSD kan tidak dapat penambahan resource ya, mungkin bisa bilang itu 0. Kalau back off special itu mungkin nambah dikit ya beban kerjanya, tapi cuma sedikit. Itu terdapat with activation, terus cross text connection, terus multi input. Di sini terdapat dua, yaitu pertama untuk backbone-nya untuk filter extraction, yang kedua itu untuk detector atau head-nya. Block dan seterusnya. Ya, di sini adalah hasil benchmark datasetnya. Bisa dilihat di YOLO V4 itu mendapatkan hasil yang sangat signifikan ya. Di sini mendapatkan mean average-nya sangat bagus di atasnya YOLO V3, dan juga FPS-nya tuh bisa dibilang itu sekitar 65 mungkin ini, sekitar 60 fps. Dia bilang ini kan real time ya, 60 fps. Terus dia mendapatkan MAP-nya itu sekitar 43-an mungkin. Sebagian dari kekannya itu bedanya ini ya, kalau yang ini sama ini itu bedanya cuma ke input resolusinya. Kalau semakin ke kiri itu semakin input resolusinya semakin besar, maka beban kerjanya semakin besar. Kalau semakin kanan input resolusinya itu semakin kecil, maka beban kerjanya itu lebih kecil. Jadi kan efisiennya kan dia mendapatkan FPS-nya kan sendiri kan besar kecil ya, tidak real time gitu. Di sini dia menggunakan VGA dari sampai 100 untuk benchmarknya. Nah, terdapat beberapa banyak YOLO version. Yang pertama itu ada YOLO V5, YOLO, dan juga Baby YOLO. Nah, tetapi bedanya itu kalau bahwasanya itu YOLO V5 dan lain-lain ini tidak resmi ya, bisa dibilang. Itu cuma custom fanmade yang tidak direstui sama si Joseph Redmond. Kalau YOLO V4 sendiri itu bisa dibilang itu hasil resminya lah. Bisa dibilang itu hasil, kalau di itu ada namanya default, hasil fork dari Dakar itu sendiri. Nah, mungkin di sini saya akan mulai ya, bagaimana cara membuat object detection. Mungkin di sini saya akan menemukan si kerja keras si YOLO V4 sendiri. Tapi di sini saya akan menggunakan yang YOLO V4 ini untuk demonya. Saya buka codingnya dulu. Nah, sebelum kita memulai membuat custom object detection, saya akan mungkin bisa menemukannya bagaimana hasil dari YOLO itu sendiri. Dan saya izin matikan kamera dulu, karena nanti ketimpa. Oke. Di sini saya akan mendemokan yang YOLO V4 ini ya. Soalnya kalau yang menggunakan YOLO V4 yang biasa itu lumayan berat ya. Soalnya kan saya kan pakai laptop ya, tidak ada GPU-nya. Ya. Di sini saya akan berikan contoh menggunakan gambar ini. Ini. Nah, jika saya jalankan kode ini. Mas Hafid, codingannya belum kelihatan, masih stuck di slide-nya. Oh iya, benar-benar. Saya stop share lagi.
screen. Apakah sudah keluar? Aman ya? Oke, aman. Ya mungkin ya, contohnya ini gambar ini ya. Ini. Ya ini saya sedang buat kodenya, nanti mungkin kalian bisa pakai. Kan? Di sini saya akan menggunakan hasil gambar itu menggunakan kamera webcam untuk mendeteksi ini. Ini saya izin menggunakan kamera terlebih dahulu. Nah, bisa dilihat ini resultnya di sini. Nah, ini hasilnya dari arsiteknya. Di sini saya itu gambarnya saya riset ya, supaya itu bisa pas gitu gambarnya. Kalau misal gambarnya lebih besar kan resultnya lebih berat. Ini mungkin hasilnya bisa dilihat ini dibandingkan sama yang di sini mungkin lumayan terdeteksi ya untuk person backpack bicycle. Di sini itu kalau nggak salah ini Yole ini menggunakan dataset Coco untuk melatihnya. Coco itu terdapat kalau nggak salah 32 kelas untuk mendeteksinya. Terdapat person, terus handbag, kelas, juga bicycle. Nah mungkin kalau saya demokan menggunakan kamera. Oke. Nah, di sini itu terdapat kode-kodenya saya terdapat beberapa itu ya, argumen. Terus kita menggunakan sparse webcam. Ini saya akan mendemokan yang YOLO 4 biasa dulu, setelah itu yang YOLO yang tiny. Di sini saya menggunakan YOLO 4 yang terbaru. Nah, ini sudah keluar. Nah, jadi lihat ini karena menggunakan YOLO 4 biasa ya. Terdapat lagi. Kalau terus saya masukkan HP saya, lemot sekali. Ya, bisa dilihat terdapat telepon. Nah, di sini kan gunakan yang YOLO 4 biasa yang tiny. Wait, spot. Model. Wait. Config. Model foto. Config. Oh, salah. Iya, YOLO frame 4. Ini. Tempat ini. Nah. Config. Di sini saya akan menggunakan YOLO 4 Tiny yang sangat cocok ditaruh pada laptop tanpa VGA, terus di Raspberry Pi ataupun di Nano maupun di sekiranya bisa real time. Nah, bisa dilihat kan ini lebih cepat daripada yang YOLO biasa ya. Nah, kalau gunakan HP saya itu, tapi bisa dibilang ini hasilnya itu lebih buruk daripada YOLO biasa, tapi dia itu lebih cepat. Oh. Bisa dilihat lumayan susah. Hasil phone itu nah mungkin kalau hasilnya itu bisa dibilang lebih buruk daripada YOLO V4 biasa ya. Tapi kalau dari segi performa itu lebih bagus daripada YOLO V4 karena dalam CPU pun dia bisa lebih kuat. Kalau Pak mouse mungkin. Oh, deteksi. Nah, di dalam YOLO sendiri itu terdapat beberapa kelas ya di sini. 4% bicycle, car, terrain, truck, bird, close. Di sini nggak ada mouse ya. Oh, ini ada mouse tapi nggak deteksi. Nah, ini untuk YOLO V4 Tiny ya. Nah, mungkin di sini saya akan
mendemokan bagaimana cara kita ya membuat object detection kita sendiri tanpa menggunakan dataset dari Coco untuk benchmarking. Nah, sini saya sudah menggunakan beberapa konfigurasi. Yang pertama itu kita harus punya dataset dengan anotasi YOLO format. Nah, dalam object detection sendiri itu terdapat beberapa file anotasi ya. Yang pertama itu terdapat yang untuk Coco, untuk VOC, untuk YOLO, untuk Parser dan lain-lain. Nah, yang pertama itu harus kiranya itu punya dataset yang memiliki format anotasi itu YOLO. Nah, biasanya itu didapatkan itu di kalau misal ingin yang gampang gitu di sini atau di ini Anki EcoHand Microsoft Coco saya bisa dipilih ya. Di sini saya akan menembokkan object detection menggunakan masker untuk simpelnya. Nah, yang pertama itu kita harus berubah beberapa file konfigurasi dari YOLO sendiri. Yang ketiga ini yang paling penting ya, harus ada GPU. Soalnya ini dalam training YOLO itu kan dia menggunakan object detection yang bisa dibilang itu sangat berat ya. Kalau nggak pakai GPU itu bisa dibilang sangat lama. Yang dapat data kemauan. Ya, di sini kita harusnya dapat link-linknya ya, file konfigurasinya, terus wake-nya, terus repository bisa dicek. Nah, ini di sini saya ambil tutorial itu di sini ya. Dokumentasinya mungkin bisa dibaca lebih lengkap lagi. Di sini, nah ini how to train detect. Nah, yang pertama itu kita harus berubah file konfigurasinya. Nah, kalian tinggal klik ini ya. Jadi kan terdapat beberapa file konfigurasi. Nah, kita copy aja. Sini saya sudah menyiapkan datasetnya. Nah, untuk sebelumnya kita mentrain YOLO, kita harus konfigurasi dataset itu sendiri. Yang pertama itu folder datasetnya. Dan juga di dalam folder data tersebut terdapat file anotasinya. Misalkan gambar ini ya. Nah, di dalam sini file anotasinya itu harus memiliki nama yang sama dari file gambar itu sendiri. Sini tuh hasil anotasinya. Nah, ini kalau bisa ingin buat custom sendiri itu terdapat tools yang bernama itu. Kalau saya itu biasanya menggunakan sifat ya. Sini. Ataupun kalau sifat ini enaknya ini sini tuh dapat banyak sekali format ya, hanya YOLO aja itu dapat foto, YOLO, VOC, terus klasifikasi dan lain-lain. Nah, kalau misal inginnya cuma fokusnya YOLO saja, mungkin bisa pakainya di sini ya. Di sini, nah ini. Nah, YOLO mark mungkin bisa pakainya dari si Daklet itu sendiri, Alexi. Nah, berhubung saya menggunakan halo. Bisa digedein dikit scan-nya soalnya agak kecil tulisannya. Ya. Saya pakai monitor besar. Oke, ini mungkin di sini ada sifat ya. Ini kalau saya kerja pakai sifat datanya. Terus ataupun YOLO mark ini. Kalau misalnya ingin tanpa cari dari dataset internet. Kalau biasanya inginnya dataset di internet bisa mengunjungi RoboFlow biasanya. Ataupun yang lain atau bisa googling ya. Misalnya download dataset format mungkin atau apa gitu. Tadi muncul banyak ya. Nah, setelah kita mendapatkan datasetnya, nah kita taruh pada nama itu bahwa bit train data itu untuk validasi. Kita limpahkan gambar dan anotasinya. Nah, setelah itu terdapat namanya file itu objek data. Nah, objek data itu keterangannya ya. Yang pertama itu kelasnya. Terdapat banyak kelasnya itu berapa. Di sini kan saya menggunakan Vesma dataset. Yang pertama itu kelasnya kan ada dua. Yang pertama itu dia tuh pakai masker, yang kedua itu tidak pakai masker. Berarti kan terus sama force. Berarti kan dia dua. Yang kedua itu untuk train texting, ini itu berisikan lokasi dari
datasetnya itu JPEG sendiri. Jadi kan lokasinya kan saya tulis data objek tracing data. Nah, kenapa sini ada datanya nanti saya jelaskan lebih lanjut. Dan file ini juga sama file. Lokasinya, lokasi dari validasi datanya. Terus yang selanjutnya itu ada object name, sini cuma berisikan kelas-kelasnya. Yang pertama ada max dan juga itu no max. Nah, setelah datasetnya itu sudah siap, di sini kita merubah file konfigurasi dari YOLO itu sendiri. Nah, ini kan hasil ini ya, konfigurasi file dari repositorinya si darknet. Yang pertama itu kita harus merubah paths-nya. Tinggal mungkin Ctrl F ya. Paths. Nah, kita ubah jadi 64. Ini kan sudah 64 ya. Terus subdivisionnya kita ubah jadi 16. Subdivisions. Terus kita ubah paths-nya. Nah, di sini kan total kelas kambu. Misalnya kan dataset masker kan ada 2 kelas ya, berarti kan tinggal 2 kali 2000. Jadi 4000. Terus kita membuatkan steps. Nah, steps itu kan di sini dapat 2 data. Yang pertama itu 80% kali max batches, terus 50% dari max batches. Nah, ini kan 4000 ya, berarti tinggal 4000 kali 80 kali 100. 3200. Nah, itu kita sajanya 4000 dikali 90 dibagi 100. 3600. Nah, setelah kita merubah stepnya, kita itu merubah classes dan juga filternya. Nah, itu lokasinya tuh kita tinggal Ctrl F ya. Setelah itu kita klik YOLO. Nah, di sini kita dapat 3 YOLO ya. Yang pertama itu kita rubah itu untuk YOLO pertama. Di sini kan ada kelasnya. Kalau kelas kamu berarti kita isi 2. Nah, setelah itu filtersnya, itu filters di atas lokasi YOLO-nya ini. Ini kan dapat YOLO ya. Kita rubah di dalam sininya filters. Berarti kan kelas kamu kan misalnya kan masker 2. Berarti kan tinggal 2 tambah 5 kan 7 terus kali 3. Berarti kan 21. Terus kita rubah sama kayak tadi. Ini 2, ini 21. Ini 2, 21. Nah, ketika sudah sekiannya terubah semua, kita bisa save. Nah, berhubung saya ini sudah membuat ya. Sudah saya buat juga di sini. Nah, sudah saya buat. Nah, lagi kita harus nyaman dasarnya. Yang itu objek data seperti tadi, view names, train, dan juga valid. Nah, mungkin kalau kita train itu kita bisa menggunakan collab. Di sini saya akan menemukan hasil yang sudah saya buat menggunakan Google Colab ya untuk kelas sendiri itu menggunakan resource yang cukup besar pada hasil trainnya. Yang pertama itu kita mengkonekkannya dulu ke Google Drive ya. Soalnya kalau tidak kita konekkan nanti takutnya itu backupan datanya itu tidak ke save. Malah kita mengulangnya dari awal lagi. Nah, sebenarnya itu jangan lupa kita rubah ya. Ini ke GPU dulu supaya dapat lebih cepat. Nanti mungkin kalian bisa masuk sini. Mas Afif boleh diperbesar lagi ya? Soalnya kecil nih kelihatannya di sini. Nah, setelah dirubah menjadi GPU, nah kalian tinggal jalankan satu persatu. Yang pertama ini kita konekkan dulu ke Google Drive ya. Kita permission izin ke Google Colab-nya. Kalian tinggal klik izinkan.
Nah, setelah itu kita tunggu saja. Setelah itu kita clone repository dari Darknet itu sendiri. Clone ya di sini. Cloning. Nah, setelah kita cloning, kita itu setup dulu makefile-nya supaya tuh GPU-nya bisa dipakai. Sini OpenCV, GPU dan GPU-NN dan GPU-NN harusnya kita nyalakan jadi satu. Setelah itu kita kita download model dari YOLO itu sendiri. Sini saya menggunakan YOLO V4 biasa. Nah, kalau misal kalian ingin membuatkan YOLO V4 ini, kalian cuma tinggal berubah linknya ini saja menjadi YOLO V4 ini. Kalian tinggal cari di sini di bagian bawah biasanya di sini. Nah, YOLO V4 ini base-nya. Dan juga kalau misal kalian berubah, kalau ingin kayak YOLO V4 ini, kalian juga menggunakan config yang berbeda daripada YOLO V4. Ya, yang saya buat tadi kan menggunakan YOLO V4 biasa. Kalau menggunakan Tiny, kalian menggunakannya sama kayak Tiny. Dan juga konfigurasinya itu juga sama. Kalian tinggal merubah subdivision, match budget, dan lain-lain. Ini sama mirip kok. Cuman mungkin bedanya itu config-nya sama weight-nya, modelnya. Nah, setelah itu kita run ini. Di sini saya sudah membuat datasetnya ya, supaya bisa dipakai. Kalian tinggal pakai. Dan ini tuh datasetnya yang ini tuh sama kayak yang ini. Dataset ini. Object training data, object valid data, object data, name, string, dan juga valid. Nah, terus ini kalian tunggu. Sekarang ini bentar saja kok. Nah, kalau misalnya kalian ingin mengetrainnya di lokal ya, kalian bisa lihat tutorial di sini untuk menginstalnya di lokal. Saran saya sih kalau train itu menggunakan Linux ya, supaya instalnya itu gampang kalau pakai Linux. Yang pertama itu kalian tinggal, ya bisa bilang itu mirip ya, sama kayak ini. Kalian tinggal clone saja, terus tinggal dirubah OpenCV, GPU, dan juga lain-lain. Tinggal di-make saja. Di-make. Nah ini, tinggal di-make saja. Kalau menggunakan Linux, kalau Windows sendiri itu lumayan ribet ya tutorialnya. Kalian harus install ini dulu JMac, terus MSVC, terus installnya menggunakan lain-lain. Lumayan ribet lah kalau menggunakan Windows. Nah, saya sih menggunakan Linux saja supaya lebih mudah. Tapi di sini saya menggunakan Windows ya, karena ya butuh aja buat main game. Oke, kalian tinggal tunggu saja. Nah, kalau menggunakan CPU ini mungkin bisa lebih lama dari ini ya. Kalau menggunakan CPU. Nah, mungkin kalau dalam Gold Collab itu sendiri terdapat batasan ya. Setahu saya itu 12 jam maksimal. Kalau misal 12 jam tidak sudah terpenuhi, nanti itu keluar sendiri atau bisa dibilang itu kita tidak bisa mengakses GPU-nya. Nah, triknya itu kalau misalnya itu sudah mencapai hasil maksimal hasil GPU-nya, kalian tinggal buat akun baru biasanya itu, atau menggunakan yang lain. Yang pertama itu biasanya itu dari Kaggle ada, terus dari IBM. Ya itu keduanya itu mungkin yang sering dipakai. Collab sih. Nah setelah kalian mengcompile Darknet-nya, kalian tinggal jalankan datasetnya ini. Nah, tinggal tunggu. Sini saya sudah menguploadnya datasetnya. Nah, saya itu kita pre-proses ya. Bisa bilang ini cuman memindahkan supaya bisa dibaca. Ini kan saya kan taruh di sini kan saya kan download terus saya ekstrak semuanya ya di di konten. Nah, setelah itu saya pindahkan semuanya ke dalam Darknet itu sendiri. Supaya arahnya itu gampang, tinggal .// ini. Nanti kalian bisa merubah sendiri kok. Nah, setelah dirubah semua, terus tinggal train. Nah, sini train ini membutuhkan waktu yang cukup lama ya. Di sini saya men-train dataset ini bisa dibilang itu membutuhkan waktu 3 hari ya. 3 hari atau 4 hari. Sangat-sangat lama. Nah, mungkin tipsnya kalau misalnya ingin cepat tuh, di konfigurasinya itu ya. Konfigurasinya model.
Yang pertama itu kalian tuh merubah ke subdivisinya ya. Kalian lebih kecilkan lagi. Misalkan ini 16, kalian turunkan menjadi 8 supaya lebih cepat lagi. Maupun 4. Nah, tapi kalau misal di collab tuh, kalau misal kita mengkecilkan subdivisinya, itu kadang itu out of memory. Nah, kalau misal out of memory, biasanya itu kita besarkan lagi subdivisinya menjadi 32. Maupun lebih besar lagi, walaupun 64. Nah, cara kedua, misal kalian ingin lebih cepat lagi, yaitu menurunkan weight dan height-nya. Di sini tuh weight dan height-nya tuh harus kelipatan 32. Misalkan ini pas 16 ya, kalian bisa menurunkannya menjadi misal 104 mungkin. Oke, 104 ataupun berapa yang sekiranya itu kelipatan 32. Maupun pasnya juga bisa diturunkan. Tapi kalau pas ini nggak terlalu ngefek ya kalau di sini. Pas kalian turunkan menjadi 32 atau 8 ini nggak terlalu ngefek ya. Yang paling ngefek itu subdivisi sama width sama height. Kalian tinggal kecilkan saja. Subdivisi ini kalian kecilkan supaya lebih cepat. Atau kalau misal out memory, kalian juga besarkan hasil subdivisinya. Sini ada kok bagaimana cara men-speed up, auto improve. Ini bisa dibaca sendiri ya. Sini subdivision. Ini. Kalau nggak memori. Ini. Jika bos memori, kita tinggal membesarkannya ini 32 atau 64. Kalau kalian speed up, nah kalian tinggal, nah ini tekan, ya tulis ya. Biasanya gitu kalau pas saya kerjain. Nah setelah anggaplah ini misalkan sudah selesai ya. Nanti kalian hasil modelnya ini akan kesimpan ke Google Drive, soalnya sudah dikonekkan ke Google Drive ini. Nah, untuk misalnya kalian ingin merubah lokasinya itu ya, lokasinya itu kalian tinggal merubahnya di OBJ data-nya salah. Di mana ya? Ini di OBJ data. Nah, di sini saya akan men-setnya di konten di drive my drive. Nah, kalau misalkan kalian ingin merubahnya itu di tempat yang lebih spesifik lagi, misal di foldernya lagi, kalian tinggal sesuaikan di lokasi Google Drive-nya mungkin. Misal di Google Drive-nya kalian buat folder baru, misalnya itu Trenjolo ya, kalian tinggal merubahnya menjadi Trenjolo. Oke. Nah, dan ini mungkin saran ya, bisa mungkin itu foldernya itu jangan sampai ada spasinya. Soalnya itu saya pernah kalau misal ada spasinya itu malah nggak bisa, meskipun sudah kalian tambahkan pakai petik 2, petik 1 maupun pakai ini tetap bisa. Saran saya itu jangan ada spasinya untuk foldernya. Nah ini. Nah, bisa kalian sudah train ya, anggaplah ini sudah selesai ya. Ini sangat lama ya, 24 jam live, tapi kadang ini berhenti. Nah, nanti itu muncul hasilnya nih, muncul final baiknya dari hasil MAP-nya. Di sini hasil resultnya. Oh ya nggak ada. Nah, misal kalian sedang nge-training ya. Nah, mungkin ini kan saya sudah membuat kode, sekiranya kalian itu bisa menggunakan Ducklet itu sendiri ke dalam Python. Terdapat beberapa metode ya. Yang pertama itu menggunakan OpenCV. Di sini kan saya menggunakan inference OpenCV, terus kedua itu menggunakan ONNX ataupun ONNX, ataupun menggunakan Ducklet ataupun TensorRT. Di sini saya menggunakan contoh menggunakan OpenCV ya, supaya lebih mudah dalam pengimplementasinya. Di sini saya mudah mengesahnya di dalam model terus dataset di sini. Nah, kalian tinggal buka. Jadi saya sudah menuliskan beberapa parameter ya. Source file ini untuk filenya, lokasi filenya di mana. Untuk lokasi image-nya tepatnya, confidence ini seberapa confidence. Misalkan kita set 0,5. Nah, di bawah 0,5 itu dia akan menganggap tidak terdeteksi. Nah, dia akan mendeteksi 0,5 ke atas. Show file ini dimunculkan via Windows. Save file ini kita akan nge-save-nya ke dalam results. Ini lokasi wake, config, dan access modelnya. Nah, access model ini sangat penting ya. Misal kalau kalian sini ngesetnya kan 416. Nah, kalian itu harus masukkan access modelnya itu 416. Kalau bisa kalian custom ya access modelnya. Di sini saya kasih default itu kalau nggak 416.
terus device OBJNF-nya itu untuk kelasnya, dan juga device. Nah, device ini mungkin bisa dibilang kalau misalnya kalian ingin menggunakan GPU, kalian itu harus mengcompile OpenCV kalian dari awal, dari nol, tanpa menggunakan pip. Kalau di pip sendiri itu OpenCV-nya itu dia default-nya pakai CPU. Kalau misalnya kalian ingin menggunakan GPU untuk menambahkan kecepatan inference-nya, kalian bisa menggunakan compile dari nol. Kalian mungkin bisa baca di sini untuk menggunakan GPU dalam OpenCV. Di dokumentasinya di sini ada. Kalian tinggal baca aja ataupun langsung di Google. Ya, mungkin kalian bisa baca di sini. Nah, setelah itu kalian tinggal masukkan argumen-argumennya. Misalkan di sini saya sudah membuat contoh ya, itu gambar. Source. Sini foto masker ya. Ini. Nah, kalian tinggal masukin Python terus -s source kok image. Terus wx model s dulu w terus config model s dulu config jadi namanya apa tuh, custom config. Terus kalian masukkan OBJNF-nya, model test, terus kalian masuk ke OBJNF-nya, terus kalian masuk ke ini sudah, terus kalian tinggal run. Oh ya, s copy path. Setelah itu kalian ya di slide-nya. Nah, bisa dilihat ini terdapat maskernya. Ini mas, ini mas. Dan bisa kalau gambarnya ini apa? Kayak nggak sejajar gitu. Nah, kalian tinggal merubahnya di dalam. Sini saya resize gambarnya supaya bisa, nah, supaya biar nggak kebesaran gitu. Mana aja? Size. Nah, ini output size width. Nah, kalian tinggal merubahnya di argumen ini. Di sini saya menggunakan 40 kali 80. Ini untuk masker face mask. Nah, kalau kalian ingin mencobanya, kalian cuma tinggal buka di repo saya. Kalian tinggal klik collab ini untuk men-trainnya. Dari kalian mungkin merubahnya cuma dikit aja ya. Mungkin kalian tinggal merubah dari datasetnya itu sendiri, terus config dan juga weight-nya. Nah, satu kalian tinggal train aja, nggak perlu susah-susah lagi gitu. Itu buatnya. Nah, ini terdapat kalau misal kalian juga ingin memakainya di Python, kalian tinggal pakai di sini saja. Kalian tinggal masukkan source file-nya apa, terus confidential-nya berapa, terus apakah kalian ingin, ini kan tadi kan saya kan tidak show file ya. Kalau saya tambahin show file satu, nanti akan muncul itu. Nggak langsung nge-close ini. Di sini saya menggunakan jalur VPAT biasa, makanya menggunakan. Di sini saya menggunakan warnanya ini keren, ya. Makanya warnanya akan selalu berubah setiap saat. Nah, kalau misal kalian pindahin nge-save file-nya, kalian tinggal mengubahnya jadi save file-nya jadi 0. Terus show file jadi 1. Di sini gambarnya tidak akan nge-save, cuman mengaplikasikan saja. Dari sini kalian bisa menggunakannya pada video ya. Misalkan di sini kan saya menggunakan masker. Nah, kalau video mungkin kalian cuma tinggal merubahnya pasnya itu menjadi video. Ya, video itu formatnya tuh bisa mungkin MP4 ya. Ataupun istilahnya file yang bisa dipakai pada detection gitu mungkin. Ya mungkin
Ini sama sih YOLO-nya. Kalian tinggal lemah. Oke. Ya, mungkin itu dari saya. Oh, ada yang tanya ya. Nah, YOLO itu sendiri itu ini ya, pakai yang Mas Ihsan tanya ini ya. YOLO P4 pakai yang mana ya? Pakai yang darknet aja. Soalnya itu darknet. Soalnya itu sudah bisa dibilang itu dari resminya. Kalau PyTorch tuh ataupun TensorFlow itu bisa dibilang itu hasil kayak misalkan di dalam Python kan kita kan bisa membuat model sendiri ya. Nah itu tapi itu hasil modelnya itu terinspirasi dari YOLO. Nah kalau versi yang mana itu tergantung ya. Kalau ingin mudah itu biasanya itu pakai yang TensorFlow atau PyTorch. Kalau misal Windows ya. Tapi kalau misal kalian ingin dari resminya itu menggunakan darknet ini. Jadi Alex ini. Kita dapat GPT. Nah, kalau supaya kita training kalau training. Nah, solusinya tuh biasanya tuh ya kalau saya tuh punya akun untuk nge-train. Nah, bisa kalau kalian ini ya, train kan kadang kan bukan waktu yang lama. Nah, misal kalau di collect ya, kalau misal kalian tuh nge-trainnya, tetapi itu kalian tiba-tiba digagalkan, nanti itu kayak muncul notif kayak captcha gitu. Nah, itu biasanya tuh saya akali menggunakan kode ini. Kode ini. Nah, ini kode supaya itu nggak dikira robot gitu loh. Ini kodenya. Mungkin kalian mau pakai ya. Ini bisa pakai di konsol. Nah, kalau misal di collab ataupun cara kedua itu gunakan sebutan mobil yang lain, misal di Google maupun di IBM maupun kalian beli sendiri ya di Azure gitu ataupun di AWS. Ataupun cara selanjutnya itu kalian beli collab yang pro. Kalau satu harganya itu $9,99 per bulannya. Nah, tapi itu menurut saya itu sangat worth it ya. Saya pun juga pakai yang collab pro. Kalau saya itu VGA-nya kalau collab biasa itu menggunakan Tesla ke-80. Kalau yang collab pro itu P100. Nah, kalau yang ada lagi itu collab pro plus, itu kalau satu menggunakan V100 lebih cepat lagi. Itu mungkin akun banyak lah. Mungkin bisa dibukain folder Bgtrain isinya Mas. Nah, Bgtrain data itu isinya ini Mas. Dataset. Nah, itu isinya tuh gambar apa itu trainingnya. Ini kan saya kemarin trainnya. Misalnya ini trainnya. Nah, di VGA itu anotasinya itu menggunakan TXT. Nah, kalau XML kan kalau saya tuh pakai VOC ya kalau XML itu ya. Seingat saya. Nah, kalau YOLO tuh pakai TXT. Di dalamnya tuh anotasi YOLO formatnya. Nah, anotasi YOLO format ini didapatkan kalian tuh menggunakan tools untuk mengatasi YOLO. Misal dari tadi saya kan menggunakan sifat ya, ataupun YOLO maker di dokumentasinya. Nah, objek data dan objek name itu bisa dibilang ini objek data itu keterangannya. Kelasnya itu ada berapa? Misalkan di sini kan saya menggunakan face mask dataset. Kan itu pakai masker ataupun nggak pakai masker. Berarti kan ada 2 kelas. Nah, ternyata itu ini tuh lokasi di mana itu sekiranya itu train text itu berada. Dan train text sendiri itu isinya itu lokasi dari dataset image-nya. Di sini kan data berarti train data. Ini kenapa kok data? Soalnya di sini saya ngesetnya di collab-nya itu. Saya masukkan di lokasi data di sini. Nah, mungkin kalian bisa mengubahnya di custom design. Misal kalian ingin menaruhnya di luar gitu. Nah, kalian tinggal mungkin merubah, tinggal menghilangkan ini apa? Begini. Konten gini, maybe. Ini pun juga bisa. Konten kan kalau di collab kan konten kan folder root-nya untuk kita bisa pakai. Itu untuk train TXT lah. Untuk valid itu sudah sama. Bedanya ini valid itu untuk data validasi ya, untuk validation. Ya, mungkin itu sih, Mas. Ya, untuk yang TXT. Ya, mungkin
Gitu sih dari Terima kasih saya, ya Mas. Mas Hafid. Gimana teman-teman yang lain? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Silakan. Yang ingin ditanyakan. Nah, ini saran saya. Bisa kalian ingin membuat sebuah objek teks, tapi kalian tuh nggak tahu loh, mau sekiranya pakai algoritma SOTA apa. Nah, saran saya itu menggunakan YOLO ya, karena YOLO itu bisa dibilang tuh sweet spot, bisa dibilang tuh titik aman supaya kalian itu bisa menggunakan custom object detection itu sendiri. Nah, YOLO sendiri kan dia kan sering dipakai pada production. Karena kenapa? Karena itu dia mendapatkan hasil FPS yang lebih cepat daripada yang lain. Nah, mungkin kan beda sekali ya. SOTA lain, seperti lainnya tuh yang baru-baru ini, Vision Transformer. Dia tuh bisa mengalahkan YOLO, tapi dia kan juga membutuhkan resource yang besar. Terus, kalau misal kalian ingin, jika ada namanya tuh, apa ya, CSWM, itu dari Microsoft, adanya itu kalau YOLO itu, dia tuh cocok di production, cocok untuk dibuat, nah ini mungkin salah ya. Biasanya tuh kalau kalian membuat object detection itu di production dan juga development itu kadang berbeda. Nah, yang dicari dalam production itu mungkin tuh hasil kecepatan FPS-nya. Soalnya kan tergantung ya. Kalau misal kalian itu menggunakan object detection pada CCTV, nah CCTV kan dia kan menggunakan resource yang tidak besar. Nah, bagaimana kan itu kan lumayan susah ya. Nah, kalian itu bisa menggunakan YOLO V4K ini, dan sekiranya itu tidak besar. Nah, saran saya juga sekiranya itu melatih dataset dengan dataset banyak. Di sini saya kan pernah membaca ya di GDPR pada tahun 2019 itu Tesla tuh bilang, nah itu datanya itu bisa bilang tuh harus banyak gitu. Nah, bedanya itu, kalau di dalam object detection sendiri itu validasinya itu menggunakan data tes tuh kita itu ngetesnya sendiri, nggak pakai di data itu sendiri. Dari sini kan bisa kalian ngetrain ya. Ini kan train. Di bawah sini itu kita untuk mengetahui hasilnya itu menggunakan data valid. Nah, data validasi ini untuk mengevaluasi. Nah, kalau untuk testing sendiri itu kadang itu kalau saya itu bekerja itu menggunakan data set sendiri gitu. Kita ngoding sendiri, nggak disediakan dari targetnya gitu untuk evaluasinya. Kalau evaluasi itu karena di paling instalasi YOLO. Nah, ini mungkin instalasi YOLO V4 itu misalnya lokal itu gampang ya. Kalian itu tinggal ini ya, tinggal di bilang ini khusus pakai Linux ya. Kalian itu tinggal cloning mana cuy. Nah, ini tinggal cloning ya. Git clone bla bla bla. Kan mendapatkan ini ya, folder targetnya. Nah, setelah itu di dalam darknet sendiri kan terdapat folder file namanya makefile. Nah, ini saya X dulu. Nah, di makefile sendiri kalian itu tinggal merubah OpenCV ini. Kalau misalnya kalian nggak pakai collab ya, OpenCV-nya, terus GPU, terus K2N atau bidang neural network-nya pun K2N, ini untuk FV16. Nah, kalian mungkin kalau menggunakan di Linux, kalian itu ketambahan install OpenCV-nya. OpenCV itu menggunakan OpenCV yang biasa sama OpenCV yang contribution. Kalau di Linux ya. Nah, kalau di Windows, kalian itu perlu install sama. Bedanya itu kalian installnya itu ini Microsoft Visual Studio, terus CMake, terus OpenCV. Nah, setelah kalian install, setelah di YouTube ini ada ya tutorialnya. YouTube. Kalau kuliah itu nggak perlu ya, soalnya itu untuk install OpenCV kuliah itu kalian tuh pakai untuk inference-nya, untuk di production-nya, bukan di training-nya. Kalau di training kalian nggak perlu pakai GPU. Maksudnya OpenCV-nya pakai GPU. Nah, misalnya installation .NET in Windows. Misal kalian installnya di Windows ini, soalnya di Windows ini lumayan ribet ya daripada di Linux, terus tinggal gimmick. Nah, mungkin ini ya, ini kan saya sudah ada merah-merahnya. Di sini saya misalnya di sini, kalian bisa buka yang Deadpool-nya ini. Nah, ini untuk Windows, kalau di Linux kalian tinggal clone, tinggal gimmick saja.
Sama mungkin install Python, install OpenCV, terus install berapa mungkin. Kalau di saya sih pakai ini sebentar. Ya stop screen-nya, ini rahasia perusahaan. Di bentar. Ya, sini saya akan jadi maaf. Tax 5. Terus itu file. Nah, di sini kalau kalian installnya di itu apa di Linux, kalian itu perlu install ini Python, terus libx6, Python 3, pip, Expander. Nah, kalian install ini dulu, terus baru nge-clone ya. Ini clone terus kita nyalakan. Di sini file saya buat Docker file-nya dikerjakan. Di sini kalau kalian menggunakan Docker, kalian pakai image-nya di CUDA ya. Sini. Ini untuk di Linux. Kalau Windows seperti kayak tadi, kalian tinggal browsing aja sih di torrent-nya. Soalnya ini lumayan ribet ya kalau di Linux. Itu sih, Mas. Berarti Mas Iksan. Ya, mungkin ya mau ditanyakan untuk misal OpenCV, OpenJolo. Ya, walaupun pakai yang TensorFlow juga bisa sih, atau di PyTorch. Kalau PyTorch, saya menggunakan yang ini. Nah, ini. Kalau misal kalian install Duckred-nya lebih susah ya. Nah, pakai ini juga bisa. Sini pakai Python soalnya. Jadi kalian nggak usah install Duckred di lokal. Cuma kalian tinggal install Python aja. Atau Python GPU ataupun CPU. Ya, kalian bisa baca di sini. Nah, ini mungkin juga bisa merubah Duckred menjadi ONNX ya. Soalnya kalau menggunakan di Alexi di Duckred ini, itu hasil output-nya tuh menggunakan UX ya. Brandnya kan output-nya kan ini UX. Nah, kalau misal kalau di production itu biasanya itu pakai ONNX ya, supaya bisa digunakan di sembarang tempat ya, misal di embedded device, kemudian di cloud, atau di manapun pakai ONNX. Ataupun pakai UX juga bisa, tapi ini sih, misalnya kalau di local maupun di production. Itu sih dari saya. Mungkin ada yang mau tanyakan? YOLO. Nah, ataupun kalian misal ini ya, mau cari-cari yang lain, bukan kayak YOLO, kan nggak banyak ya. Mungkin pakai di PaperScript Code, detection. Terus misalnya kalian mau mudah pakai, nah ini ada yang Swing, Transformer, atau Florence, Clip, Softstitcher, Dayhat, kamu kan banyak. Di sini yang paling bagus sekarang pakai Transformer ya. Ini dilempar dari Transformer. Ya, mungkin yang mau tanya silakan dulu maupun deteknya lainnya. Ini juga saya masih pemula kok. Gimana teman-teman? Masih ada yang ingin ditanyakan? YOLO. Aku pakai yang lain ya, misalnya pakai PyTorch, pakai YOLO V5 juga bisa. YOLO V5 pakai PyTorch kalau nggak salah. Sama RuboFlow. Nah, ini pun pakai YOLO V5 tidak bisa ini. Banyak sih. Ini YOLO V5 maupun pakai YOLOX, YOLOR, PP YOLO, walaupun YOLO DR6 juga banyak YOLO. Tapi kalau orinya itu pakai YOLO V4 terakhir yang aslinya dari Darknet. Darknet itu library ya di C++. Aku kayak ini juga bisa. Ini YOLO V5. Kalau Accent
action detection sih biasanya itu si data lain ya. YOLO itu digunakan untuk object detection bukan object detection. Nah, kalau object detection itu biasanya itu pakai apa ya? Saya lupa. Sebentar. Rekomendasi sih kalau saya tuh ingat saya. Bentar, saya lupa. Nah, kalian bisa pakai di sini ya untuk salah contohnya. Action recognition. Activity recognition. Ini Mas. Pakai smart gini nih. Kalau di sini PaperSpeed. Soalnya kalau action recognition itu jarang pakai YOLO sih. Itu buat object detection. Nah, ini. Pakai smart. Saya kan juga jarang ya action detection diri di Indonesia. Ini Mas pakai smart ataupun pakai open source. Tapi kalau saya sih dulunya action detection itu makanya apa ya? DLR ya salah. Ataupun pakai pakai sendiri, nggak pakai SOTA. Ini Mas, selamat. Di sini Mas di PaperSpeed itu banyak Mas. Nggak hanya action recognition, mungkin instance segmentation, multi-sequence segmentation. Nah, open view shot, make direction of detection. Di sini. Kalau misalnya ingin cari-cari SOTA yang lain, OCR, ya di sini. Ini Mas, kalian tinggal PaperSpeed kerja, terus tinggal browse state of the art. Terus masuk ke computer vision, terus masuk ke bentar, activity recognition. Ini. Maupun ada sih di classification sana. Ini activity recognition Mas, atau prediction. Ini juga ada. Tapi singkat saya tidak recognition sih, singkat saya. Setahu saya. Terus masuk ke action recognition, terus masuk ke dataset benchmark. Pakai yang ini, OCF. Terus ke smart. Ini. Atau bukan open source. Soalnya kalau di smart ini nggak ada kitabnya, nggak ada kodenya. Terus masuk ke, misalnya kan saya pakai open source ya. Terus kita masuk ke ini. Nah, ini open source. Nah, ini. Ini. Soalnya kalau menggunakan yang pertama tadi itu nggak ada codingannya gitu. Yang pakai Spark, kodenya kosong. Pakai open source. Ini Mas. Ataupun PaperSpeed ya. Yang ini bisa dicoba sih mungkin. Saya cabling aja Mas. Oke, sama-sama. Ya mungkin silakan yang bertanya. Masih ada yang mau ditanyakan lagi? Sehingga saya kalau di action recognition kadang pakai itu ya, dataset di anomaly detection. Kadang itu ada di anomaly detection. Saya dulu tuh pakai apa ya? Saya lupa. Dalam kayak pakai action recognition. Ya ini ya. Ya mungkin yang mau tanya silakan. Oke. Nah kalau biasanya di tempat saya kerja tuh kan sekarang kan saya juga magang ya di Oxford ya sebagai AI engineer. Biasanya tuh kalau detection itu ya mulai kan jual juga sih. Soalnya kan
di dalam ini ya, apa AI bisnis itu kadang itu berbeda sama AI di scientist. Kalau di bisnis itu kadang-kadang tuh yang dicari itu kecepatan dan juga MAP-nya. Bisa dibilang tuh di tengah antara kecepatan dan juga MAP-nya. Pakai YOLO. Ya karena juga pakai retina sih untuk detection. Detection sih artinya, tapi kebanyakan pakai YOLO. Maupun yang mungkin coba yang lain, screen transformer juga bisa. Itu dibahas pada State of AI tahun kemarin. Transformer kan juga lebih bagus. Screen transformer itu mungkin. Ya nanti link website-nya sama apa ini kitabnya nanti saya share ya di Discord. Ya mungkin yang mau tanya silakan, mau diskusi juga silakan sih monggo. Saya juga terbuka untuk diskusi ya. Ya kalian bisa mengirim saya seperti manapun email, Discord juga ada. Oke, sip. Gimana Mas Hafid? Masih ada yang mau ditambahkan kan? Ya mungkin kalau dari saya sih sudah ya. Tidak ada pertanyaan lagi ya? Ya nggak ada sih. Cukup ya? Bagi saran saya kalau saran Kalau saya untuk ya, kalau misal slide-nya nanti silakan ya. enggak mungkin misal kalau saran saya, kalau misal kalian ingin belajar AI ya, apapun kontribusi itu bisa mungkin itu cari di luar ya, jangan di Indonesia soalnya jarang gitu loh, untuk di Indonesia sekalipun. Misal kayak beberapa referensi-referensi gitu maupun di link sekolah yang lain. Bisa mungkin kalian cari di luar negeri. Soalnya itu kebanyakan di Indonesia pun juga jarang ya, meskipun kalian, setahu saya ini ya, di riset-riset itu di Indonesia pun juga jarang juga sih yang bahas. Kecuali pun kalau itu pembahasannya detail itu mungkin paling yang bahas itu dari dokter S3 maupun S2 di Indonesia. Aku yang kelas S1 sih mungkin itu jarang yang bahas ya. Kayak kemarin tuh setahu saya itu jarang bahas yang State of AI tahun 2021 jarang ada yang bahas ya. Mungkin perkembangannya di AI itu bagaimana, perkembangan AI dalam bisnis, dalam politik, ekonomi maupun di dalam medis itu pun jarang ada yang bahas di Indonesia ya. Ya mungkin kalian tuh cari di luar gitu loh, di Indonesia, di luar negeri. Itu sih tambahan dari saya terakhir. Mas Hari. Terima kasih Mas Hafid. Oke, nanti buat slide-nya sama referensi lainnya di-share sama Mas Hafid ya ke Discord. Oke. Siap. Kalau misalkan nggak ada pertanyaan lain, kita cukupkan ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah join community sharing malam ini. Minggu depan kita akan hadir lagi ya, insya Allah, yang dibawakan oleh Mas Owi tentang metaverse dan membahas juga tentang virtual reality. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih juga buat Mas Hafid. Terima kasih. Oke. Saya cukupkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih teman-teman. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih guys, makasih semuanya.